Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang cukup bikin penasaran ya, dari sumber yang Anda bagikan. Fenomena bendera Jolly Roger yang ala kru topi jerami di One Piece itu loh, yang kok makin sering kelihatan di Indonesia. Bukan cuma stiker, tapi ini bendera beneran. Di truk, di depan rumah, bahkan ada yang katanya sampai menggantikan merah putih. Iya, betul sekali. Dan ya, tujuan kita di sini mau coba gali lebih dalam. Kenapa sih ini bisa terjadi? Maksudnya, kita nggak cuma lihat ini sebagai, oh lagi ngetren aja. Tapi makna di baliknya apa buat mereka yang pasang bendera itu? Apa ya dorongan mereka pilih simbol bajak laut itu? Itu yang mau kita bedah bareng-bareng berdasarkan catatan Anda. Oke, langsung aja ya. Pengamatan dari sumber Anda ini memang mencolok sih. Bendera tengkorak pakai topi jerami itu kan ikonik banget buat fans One Piece, Luffy dan krunya. Tapi kok muncul di tempat-tempat yang nggak biasa gitu? Nah ini kan jadi pertanyaan ya, apa ini murni karena suka animenya aja, karena lagi hits banget, atau jangan-jangan ada makna lain? Sumber Anda kan bilang ada yang ngaku memang suka One Piece, tapi ada juga yang lihat ini kayak semacam kode keras gitu ya, sindiran mungkin. Nah, disitulah letak menariknya. Simbolisme Jolly Roger itu mau lihat dari sejarah bajak laut asli atau di cerita One Piece. Itu kan simbol perlawanan, simbol kebebasan, menolak struktur kekuasaan yang dianggap, katakanlah, sewenang-wenang. Nah, sumber Anda kan mengaitkan ini dengan tembuan di lapangan. Sebagian orang, Anda sebut tadi supir truk, warga desa, anak muda, mereka itu merasa nyambung, merasa relate gitu ya, dengan semangat perjuangan bajak laut ini. Nyambung gimana tuh maksudnya? Ya, mereka lihat tantangan hidup sehari-hari, misalnya ya harus hadapi pungli-pungutan liar, itu kan masih sering ya, terus harga-harga naik, inflasi, atau aturan yang berbelit, ganti-ganti, itu dianggap kayak ombak besar atau musuh yang harus dihadapi gitu. Bahkan sumber Anda mengutip sopir truk yang bilang kira-kira, wah hidup di jalan keras mas, tiap hari kayak lawan badai, pasang bendera Luffy ini biar semangat terus, pantang mundur. Gitu. Jadi bendera ini jadi kayak apa ya, medium buat menyalurkan rasa frustrasi atau ya semangat juang itu lewat simbol pop culture yang kuat banget. Wah, menarik ya. Bagaimana simbol fiksi bisa punya gaung sekuat itu di kehidupan nyata. Tapi pasti ada sisi lain kan, sisi hukum dan nasionalisme. Sumber Anda juga nyinggung soal ini. Ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu tentang bendera, bahasa, lambang negara. Di situ kan jelas aturannya soal menghormati simbol negara. Nggak boleh menyejajarkan atau apalagi mengganti merah putih sembarangan. Betul. Nah, di masyarakat menurut sumber Anda, pandangannya terbelah ya. Ada yang khawatir ini bisa ganggu rasa kebangsaan. Tapi ada juga yang anggap, biasa aja, nggak bahayalah, selama nggak ada niat makar atau semacamnya. Persis. Dan disinilah, ya, ketegangannya muncul antara hak orang buat berekspresi, apalagi lewat budaya pop yang disukai banyak orang kayak One Piece ini, dengan kewajiban kita menghormati simbol negara, menjaga persatuan. Tapi penting juga lihat nuansa yang sumber Anda catat. Kayaknya buat sebagian besar yang pasang bendera ini, motivasinya bukan mau berontak sama negara. Lebih ke, yaitu tadi, komentar sosial pakai simbol. Atau penanda identitas kelompok, kita sama-sama pejuang nih kayak kru topi jerami. Atau ya sekedar suka aja sama nilai-nilai di One Piece. Persahabatan, berani, pantang nyerah. Oh, jadi lebih ke ekspresi personal atau kelompok gitu ya? Kemungkinan besar begitu. Dan menariknya lagi nih, sumber Anda juga amati ada semacam aturan tak tertulis gitu di lapangan. Misalnya, mereka sadar kalau pasang bareng merah putih, bendera Luffy jangan lebih tinggi. Atau hindari pasang di tempat-tempat yang formal banget kayak kantor pemerintah gitu. Ini kan menunjukkan ada semacam, negosiasi makna di tingkat bawah. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari diskusi kita berdasarkan sumber Anda ini, kita lihat ada persilangan yang rumit ya, antara ekspresi budaya pop global yang penuh simbol perlawanan dan kebebasan, dengan aturan formal negara dan perdebatan soal nasionalisme di masyarakat kita. Tepat sekali, Anda meranggumnya dengan baik. Benturan dan negosiasi makna itu. Dan mungkin ini bisa jadi pemikiran penutup ya, buat Anda renungkan lebih jauh. Sedikit melampaui sumber kita, tapi terinspirasi dari sini. Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan semangat kebebasan, semangat solidaritas yang mungkin sekuat kru Luffy itu ya, dalam kerangka kebangsaan kita. Tanpa ada yang merasa terkekang atau ditenggelamkan oleh sistem.
Sebuah pertanyaan untuk kita semua mungkin.